Dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah, seringkali muncul permasalahan-permasalahan hukum. Untuk itulah, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah bertugas melakukan pendampingan, menyelesaikan pengaduan, memberikan bimbingan teknis dan advokasi, pendapat dan rekomendasi hukum, serta kesaksian ahli terkait pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Menurut Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah, Dr. S. Ruslan SEMS, banyak faktor penyebab mengapa permasalahan hukum dan sanggah masih kerap terjadi hingga sekarang ini. Aturan itu tidak selamanya jalan seperti yang kita harapkan. Dan itulah awal daripada timbulnya permasalahan hukum, karena misalnya ada perbedaan pendapat atau ada aturan yang tidak dilaksanakan, sehingga timbullah namanya pengaduan, timbullah namanya sanggah, timbullah kasus-kasus, akhirnya diminta ke kita untuk menjadi saksi ahli atau memberikan bantuan hukum, atau karena mereka tidak bisa melaksanakan atau tidak bisa memahami dengan baik, dia timbullah bimbingan teknis yang harus pelayanan bimbingan teknis, karena mereka bertanya ke kita, baik itu lewat telepon dan seterusnya, sampai kepada surat, sampai kepada menghadap langsung. Ya, kira-kira begitulah. Soal metodologi, ya, metode, ya, kadang-kadang ditunjuk langsung, ada yang mengatakan itu harusnya tidak tunjuk langsung. Nah, itu berlindung, ada aturan-aturan itu, ya, itu semua yang kita coba lihat, ya mungkin itu penyebabnya. Ada yang multitafsir di aturan itu, ya makanya kita perlu perbaiki ke depan. Advokasi, bimbingan teknis hukum ataupun layanan pengaduan dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi kesibukan rutin Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah setiap harinya di kantor LKPP. Baik konsultasi lewat telepon atau SMS, melalui surat, maupun konsultasi tatap muka. Berbagai bentuk pendampingan penyelesaian sanggah banding, serta kegiatan saksi ahli telah pula dilaksanakan terhadap seluruh pengelola pengadaan dan stakeholders. Jadi di situ ada direktorat bimbingan teknis dan advokasi. Jadi kalau ada orang yang karena tidak tahu, dia berbeda pendapat, ya itu bisa diberikan bimbingan teknis. Atau dia mau melakukan pengadaan dan dia daripada salah, dia bisa minta pendampingan atau advokasi. Nah, di sisi lain, setiap orang yang merasa keputusan tender itu, merasa mereka tidak sesuai dengan pemikirannya, maka mereka bisa menyanggah. Itu ada waktu tertentu, atau lebih dari itu, melampaui jangka waktu tertentu, atau di luar peserta pengadaan, maka dia bisa mengadakan pengaduan. Selama ini kalau ada keputusan dari panitia atau PPK, selama ini kan PPK yang menetapkan pemenang. Kalau setelah ditetapkan pemenang lantas ada yang tidak puas dengan keputusan itu, kan bisa menyanggah. Ada waktu proses sanggah. Nah, kalau dia menyanggah, jadi selama ini sanggah ke PPK. Kalau sanggahannya itu tidak diterima, ditolak oleh PPK dalam hal ini, maka dia bisa melakukan sanggah banding. Nah, sanggah banding itu kepada pengguna anggaran. Jadi kepada menteri di tingkat nasional, kepada gubernur atau bupati kepala daerah di tingkat daerah. Sanggah bandingnya seperti itu. Selama ini kelihatannya sanggah itu dianggap ya kurang akuntabel, ada yang bahkan mengatakan kurang independen. Karena kalau sanggah itu kepada pengguna anggaran, itu kan atasannya PPK. Dan biasanya selama ini pengguna anggaran atau menteri atau gubernur kan tidak tahu bagaimana itu proses sanggah terjadi. Sehingga karena tidak tahu, jadi kalau sanggah banding ke sana, itu cenderung untuk menanyakan ke bawahannya. Jadi misalnya kalau di tingkat nasional, menteri nanyakan ke tingkat pejabat eselon satunya. Pejabat eselon satunya ini kan juga tidak tahu itu, hanya tanya lagi kembali ke bawah ke eselon 2 yang kebetulan sudah PPK. Ya, biasanya PPK, oh memang dia salah gitu atau gimana. Cenderung PPK yang memang sudah melakukan pengadaan tadi ini, dia cenderung merasa dia yang benar. Jadi kalau ditanya dari atas, ya cenderung yang penyedia yang salah. Standar operasional prosedur tadi, ya
mekanisme pelayanan itu akan berjalan secara normal, ya tidak akan terganggu. Misalnya kalau saya tidak ada, ya tetap bisa jalan itu, dan transparansinya. Jadi yang kita ingin bangun, kenapa kita bangun standar operasional prosedur itu tujuannya dan antara lain adalah supaya itu tadi di dalam ya PC LKPP dan PC di kita juga itu senantiasa mengacu itu menjadi kredibel itu. Jadi kita kredibel dalam memberikan pelayanan itu ya transparan, konsisten, dan akuntabel. Masih banyaknya kasus hukum yang muncul dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Deput Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah. Guna meminimalisir timbulnya permasalahan hukum, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah pun secara intensif menggelar forum sosialisasi SOP Hukum dan Penyelesaian Sanggah dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang penting saya ingin tambahkan adalah bahwa kita ini sebenarnya yang kita harapan yang besar atau tujuan yang lebih besar adalah bagaimana membangun sistem pengadaan barang dan jasa yang kredibel. Nah, untuk itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh satu stakeholder, tidak bisa dilakukan sendiri oleh KPP, sehingga peran seluruh stakeholder, baik itu dari lembaga pemerintah maupun dari swasta, itu harus ikut terlibat. Jadi swasta juga harus mempelajari aturan itu dengan baik, sehingga dia bisa mengadu dengan benar, menyangga dengan benar, sehingga semua ini secara sistemik dari hari ke hari, ya kita akan mencapai suatu tingkatan sistem pengadaan yang lebih kredibel, semakin kredibel. Dan kalau itu terjadi, berarti perbedaan antara aturan yang kita buat dengan pelaksanaannya itu tidak akan banyak, dan itu berarti ya persaingan sehat di dalam proses pengadaan barang dan jasa akan tercipta. Dan kalau itu tercipta berarti efisiensi penggunaan keuangan negara dan daerah akan tercipta, dan kalau itu terjadi maka pelayanan publik juga akan menjadi efektif dan efisien, dan daya saing nasional kita menjadi lebih tinggi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari semua itu akan menjadi lebih baik. Itu akan bergulir terus, dan kita akan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tidak hanya berhenti pada sejumlah kegiatan seminar dan pendampingan atau konsultasi hukum lainnya, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP juga melakukan sosialisasi melalui acara talk show yang digelar di beberapa stasiun televisi swasta untuk pertama kalinya.
proses pengadaan itu memang adalah suatu proses yang panjang, tapi yang berkaitan dengan topik kita malam ini, itu berkaitan dengan sangga, itu adalah setelah penetapan pemenang. Oh, jadi itu terjadi ketika pemenang telah ditetapkan? Iya, setelah ditetapkan. Kenapa biasanya sangga itu terjadi, Pak? Iya, sangga itu terjadi karena penyedia atau peserta pemilihan penyedia ini itu tidak sependapat dengan keputusan yang ditetapkan oleh panitia atau PPK. Selama ini adalah PPK. Ya mungkin nanti kita lupa. Baik. Jadi kalau tidak sependapat ya ada haknya untuk menyangga. Gitu. Baik. Kalau di LKPP sendiri, di Kedeputian Bapak, ini Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga, tugas tanggung jawabnya apa nih Pak? Maksudnya apakah mengawal kebijakan-kebijakan menyangkut persoalan hukum dan penyelesaian sangga, atau juga ikut di dalam proses penyelesaian sangga itu sendiri di setiap institusi? Bagaimana itu fungsi dan tugasnya? Sebenarnya tugas kita itu intinya sebenarnya itu tadi, bahwa kita mengawal pelaksanaan aturan atau kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini agar itu bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan, sehingga kita lebih pada memberikan berusaha untuk memberikan adanya kepastian di dalam proses pengadaan barang dan jasa ini. Hingga saat ini, pendampingan yang telah dilakukan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga pada 7 instansi pemerintah, 2 diantaranya menghasilkan penghematan lebih dari 2 triliun rupiah, yakni proses pengadaan logistik pemilu 2009 dan pengadaan telepon pedesaan KPU USO di Dirjen Postel Departemen Komunikasi dan Informatika. Selain itu, penyelesaian sanggah menghasilkan rekomendasi banding 83 kasus dan tindak lanjut pengaduan 25 kasus. Belum lagi dengan kegiatan saksi ahli dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan perkara korupsi, serta perkara persaingan usaha dalam pengadaan barang atau jasa. Semua demi terciptanya sebuah kondisi sesuai moto LKPB, pengadaan yang kredibel menyejahterakan bangsa. Pengadaan, jangan mengada-ada, pastikan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa.